Kemudian musyrik-musyrik kami yang lain, guru-guru kami yang lain tak dapat kami sebut satu persatu karena settingan acara ini memang singkat-singkat saja. Baca Qur'annya, ayat yang dibaca tak panjang-panjang. Kemudian tausiahnya pun tausiah singkat. Habis ini ada pula dari Ustaz Daud Al-Bukhari, guru kita, pun tak panjang-panjang. Barulah setelah itu kita masuk pada acara inti, berzikir bersama-sama. Atau mungkin ada nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disusun jari yang 10, ditundukkan kepala yang 1, beri maaf kami yang sedalam-dalamnya. Kata orang Minang, umur alun satahun jagung, darah alun satampuk pinang, pengalaman jauh sekali. Jadi rasanya kami tampil ceramah macam ini macam dilatih rasanya oleh guru-guru waktu sekolah kita. Bersama kita ada guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, maka banyak mungkin yang salah, banyak mungkin yang tersilap dalam penyampaian. Mohon kami ditujuh ajar nanti ke depannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, para khalifah yang kita hormati dan muliakan pada malam hari ini. Insya Allah malam hari ini yang hadir adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalaulah ukuran mulia itu karena harta benda, maka Qarun jauh lebih mulia daripada kita. Kalaulah ukuran mulia itu karena pangkat dan jabatan, maka Fir'aun jauh lebih mulia daripada kita. Belum ada apa-apanya harta benda kita hari ini. Siapapun yang datang hari ini paling kaya di antara kita. Qarun itu dalam Quran diceritakan membawa kunci rukonya saja disewa laki-laki beberapa orang yang punya otot besar, yang punya badan kekar, saking kaya. Kalau kita bicara pangkat dan jabatan, belum ada apa-apanya pangkat jabatan kita hari ini dibandingkan dengan kekuasaan Fir'aun. Sebelum Fir'aun ada namanya Namrud, hebat, lebih hebat daripada kita hari ini. Tapi ternyata ukuran mulia itu bukan karena harta semata, bukan pula karena pangkat dan jabatan. Lalu mulia kita karena apa? Disebut oleh Allah dalam Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan siapa yang datang pakai Fortuner dan siapa yang pakai sepeda ontel. Siapa yang mulia di antara kita? Bukan siapa yang hari ini tinggal di rumah yang mewah bertingkat 4 ataupun yang masih tinggal di kontrakan biasa. Siapa yang paling mulia di antara kita? Bukan siapa yang menjadi pejabat dan siapa yang jadi rakyat. Yang mulia di antara kita, sekali lagi, Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa di antara kita yang paling pandai, yang paling rajin, yang paling tekun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan kitalah orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, guru-guru kita, musyrik-musyrik kita yang kita muliakan malam hari ini. Kalau kita bicara mulia, adakah ukuran kemuliaan itu? Ada. Apa ukurannya? Takwa kepada Allah. Kalau kita bicara takwa, betapa banyak orang ketika ditanya semuanya ngaku bertakwa kepada Allah. Sama ketika ditanya, apakah engkau orang beriman kepada Allah? Seluruh orang akan mengatakan dia beriman kepada Allah. Tapi Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyaklah manusia yang mengatakan, aku beriman kepada Allah, aku juga percaya dengan hari akhir. Tapi Allah langsung mengatakan, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bohong, mereka itu dusta, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sama halnya dengan orang yang bertakwa. Mengaku kita semuanya orang bertakwa kepada Allah, tapi sudahkah ciri-ciri orang bertakwa itu ada pada diri kita?
Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Ada 3 ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat itu disebutkan. Kita cek masing-masing, bapak-bapakku, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategorinya. Kalau belum, di malam muhasabah ini, di malam berzikir akbar ini akan mengingatkan kita, rupanya kita belumlah lagi menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa nampak dalam amalnya. Orang yang bertakwa nampak dalam zahirnya. Ketakwaan itu betul dalam hatinya. Ketakwaan itu benar ada dalam jiwanya. Tapi bukti dari ketakwaan yang ada dalam batinnya itu nampak juga pada zahirnya. Bukankah guru-guru kita menyampaikan, maka bisa dikatakan batil sesuatu apabila dia mengatakan berhakikat tapi tidak bersyariat. Maka syariatnya orang bertakwa itu seperti apa? Syariatnya orang yang dikatakan takut kepada Allah itu siapa? Syariatnya orang yang dikatakan berzikir dan dekat dengan Allah itu siapa? Syariatnya yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Memanglah orang yang dermawan, memanglah orang yang suka berbagi, memanglah orang yang suka bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senantiasa mau berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun datang dalam keadaan sempit. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang dermawan, banyak harta, kaya? Sudahkah kita berbagi dengan anak-anak yatim? Katanya kita ingin masuk surga, surga yang paling hebat lagi. Surga yang paling hebat itu mana? Jannatul Firdaus, surganya bersama Rasulullah. Dan Nabi sudah terang-terangan menyebut, apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim, aku bersama orang yang mengurusi anak yatim. Diangkat oleh Nabi jarinya seperti ini, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dengan di surga. Maka orang yang tak menyantuni anak yatim, orang yang tak berkasih sayang dengan anak yatim, orang yang tidak mengurusi anak yatim, bisa dipastikan esok dia masuk surga juga mungkin, tapi tidak tetangga dengan Nabi. Bukankah kita ingin semua bukan hanya sekedar masuk surga, tapi masuk surganya yang paling tinggi, yang paling berkelas, surganya bersama Rasulullah SAW. Apa kata ulama? Tidak ada jari pembatas antara telunjuk dengan jari tengah, saking dekatnya dengan Rasulullah. Mudah-mudahan aplikasi dari ketakwaan kita, aplikasi dengan kedekatan kita kepada Allah, aplikasi kalau kita mengatakan orang yang takut kepada Allah adalah orang yang senantiasa suka berbagi dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang kita bisa berbagi harta, dalam keadaan lapang kita bisa berbagi duit. Tapi ketika datang masa sempit, apa yang bisa kita bagi? Mungkin kita menyumbangkan pemikiran terbaik, mungkin kita berbagi tenaga. Pokoknya tetap ada yang dibutuhkan oleh orang susah, kita datang di situ. Ada yang dibutuhkan anak-anak yatim, kita selalu hadir untuk membantunya. Inilah agak-agaknya ciri yang pertama, orang yang bertakwa, orang yang benar takutnya kepada Allah, orang yang benar zikirnya kepada Allah. Maka dia adalah orang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, guru-guru kita, musyrik-musyrik kita yang kita muliakan malam hari ini. Besok di hari kiamat diceritakan oleh Rasulullah SAW, matahari satu jengkal saja di atas ubun-ubun kita, menggelegar otak manusia saat ini. Sekarang berapa jauhnya matahari di atas? Andailah jam 2 siang sanggup bapak-bapak tegak di tengah fasum yang tak ada pokok kayu melindungi, tegak agak 2 jam. Kalau tidak pingsan, minimal mimisan, keluar darah di hidung. Besok matahari yang sama ditaruh di atas kepala kita, satu jengkal saja jaraknya.
Maka apa kata Rasulullah? Akan adalah orang yang bermandikan keringat, meleleh keringatnya, dan terendam dia oleh keringatnya itu sendiri. Ada yang terendam sampai sebetis, ada yang terendam sampai sepaha, ada yang terendam sampai selutut, ada yang terendam sampai sepinggang, bahkan ada sampai sedada, meraung-raung minta tolong. Tapi di tengah orang yang meraung-raung kepanasan minta tolong, ada sebagian orang di tempat yang tak jauh dari tempat itu, masih di padang mahsyar, masih di tempat yang sama, ada orang yang sejuk dingin luar biasa. Kenapa dia sejuk? Kenapa dia dingin? Tahta zilli sodakotihi, mereka bernaung di bawah sodakohnya masing-masing. Maka bisa kita simpulkan, tidak benar imannya, tidak benar takwanya, tidak benar ketakwaannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, kalau dia orang yang pelit, kalau dia orang yang bakhil, kalau dia orang yang egois, kalau dia hanya ingin menang sendiri, kaya sendiri, kenyang sendiri, tapi tak mau mempedulikan anak-anak yatim, tak mau mempedulikan fakir miskin, tak mau mempedulikan orang-orang yang butuh bantuan, tapi dia mengatakan dirinya beriman, dia mengaku juga orang bertakwa, maka bisa dipastikan tak betul ketakwaannya. Mudah-mudahan dengan berzikir kita kepada Allah malam hari ini semakin lunak hati kita. Bukankah ada orang yang datang kepada Rasulullah, bapak-bapakku, apa katanya? Ya Rasulullah, hatiku ini keras ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau hatimu keras tak bisa dapat hidayah, karena hati yang keras tak bisa menerima hidayah, tak bisa menerima petunjuk. Hati yang lunak saja dapat menerima hidayah. Kalau ingin hatimu lunak, kata Nabi, ada resepnya. Yang pertama, kasih makan fakir miskin. Yang kedua, usap kepala anak yatim. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang pandai menahan emosinya, orang yang tidak pemarah. Oh, jadi kita tak boleh marah. Apakah umat Islam ini hanya ngangguk-ngangguk, manut-manut aja, berzikir-berzikir aja, tapi ketika ada Nabi Muhammad dihina di Perancis, ketika ada ulama yang dilecehkan, ketika ada orang yang mengatakan Allahu lemah katanya, apakah nggak ada kita marah, Pak Ustaz? Saat-saat seperti itu boleh marah. Tapi kadang ada orang sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Apa kata Imam Az-Zahabi? Ciri orang itu bodoh ada 4. Satu di antara yang 4 adalah orang yang mudah marah tanpa sebab. Kalaupun ada sebabnya, tak berbanding sebabnya dengan marahnya. Sebabnya segenggam, marahnya segerobak. Jadi kalau ada orang seperti ini, tak betul takwanya. Orang yang bertakwa itu, kata Allah dalam ayat ini, wal kaziminal ghaiz, dia pandai memilah-milah kapan harus dia marah dan kapan dia tidak marah. Terlambat istri bikin kopi, langsung tak ditegur sampai sore, masa wajah-wajah. Itu tak bertakwa. Orang yang bertakwa itu hatinya lunak dan tidak mudah marah. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi kalau ada Nabi dihina, Allah direndahkan, ulama dihina, ulama direndahkan, macam-macam, atau agama ini dilecehkan, apa kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Abdullah? Kalau ada agamamu dihina, nabimu direndahkan, Allah dilecehkan, engkau diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kapan. Ini artinya dengan kita berzikir bukan berarti hilang marah kita. Marah tetap ada. Marah karena Allah, marah karena Rasulullah SAW, bukan marah karena diri kita pribadi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berzikir sampai tengah malam kita menyebut kalimat Allah, kita masukkan Allah itu tidak hanya ke dalam kolbu saja, tapi menembus sampai ke fuad kita, kata guru-guru kita, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Maka itu dapat melunakkan hati dan
dapat menurunkan emosional kita. Bukan tak boleh marah, yang tak boleh sikit-sikit marah, apalagi marah yang tidak ada sebabnya. Kata Imam Az-Zahabi, itu ciri-ciri orang bodoh. Kata Imam Az-Zahabi, ciri-ciri orang bodoh 4. Yang pertama, orang mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, orang yang suka menasihati orang di tengah keramaian. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang menasihati aku di saat aku sendirian, itulah yang sebenar-benarnya nasihat. Tapi kalau ada orang menasihati aku di tengah keramaian, maka itu satu penghinaan. Jadi orang menasihati orang saat sendirian. Kalau di tengah keramaian tak pilih-pilih tempat, kata Imam Syafi'i, itu menghina. Kata Imam Az-Zahabi, tanda orang itu bodoh. Yang kedua, yang pertama, mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, suka menasihati orang tidak pilih-pilih tempat. Yang ketiga, mudah percaya dengan siapapun, tak ada tabayunnya. Yang keempat, orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ciri-ciri yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita yang sangat kita muliakan malam hari ini. Kemudian yang terakhir, apa ciri-ciri orang bertakwa? Wal afina anin nas. Orang yang lapang hatinya memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ada jamaah dengan zikirnya yang banyak, dia anggap dia sudah dekat dengan Allah, tapi tak bisa dia memaafkan kesalahan orang kepadanya, maka perlu dipertanyakan lagi takwanya. Karena dalam ayat ini disebut Allah wal afina anin nas. Ciri-ciri orang bertakwa itu lapang hatinya memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah ada cerita yang populer di masa Rasulullah? Ada seorang laki-laki, sebelum ia datang disebut oleh Nabi akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Sahabat menantikan, datanglah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Dalam hadis itu diceritakan dia kepit sendalnya sebelah kiri dan jenggotnya masih basah oleh air wudhu. Esok hari Nabi sebut lagi akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Sahabat penasaran, yang masuk orang yang sama. Kemudian Nabi esok harinya lagi, hari ketiga, dicakap lagi oleh Nabi kalimat yang sama, akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Yang datang masih orang yang sama. Maka singkat cerita, penasaran seorang sahabat minta izin kepada Nabi, aku nak nginap di rumahnya agak 3 malam ya Rasulullah. Kata Nabi, silakan, kalau memang dia mengizinkan, diizinkan sahabat nginap di rumahnya. Diintipnya apa amalannya setiap malam. Ternyata tak banyak-banyak. Zikirnya biasa, sholat malamnya biasa. Pokoknya amalan kebanyakan orang. Bahkan lebih hebat lagi amalan malam sahabat yang nginap di rumahnya ini. Tapi dia punya satu amalan. Ketika sudah habis limit waktu bertamunya, ditanya, aku punya satu tujuan menginap di rumahmu, karena aku ingin menengok apa amalmu, asbab engkau disebut oleh Nabi calon penghuni surga. Ketika sudah bincang-bincang, dialog-dialog, maka dapatlah satu poin. Apa itu? Dia punya amalan. Sebelum tidur, dia ingat siapa saja orang yang sudah melukai hatinya, siapa saja orang yang sudah melukai perasaannya, siapa saja orang yang sudah menzaliminya. Sebelum dia tidur, dia lapangkan hatinya untuk memaafkan orang-orang tersebut. Itu ternyata amalan spesialnya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali inilah agak-agaknya. Salah satu tujuan zikir itu adalah membuat hati kita lapang, membuat hati kita terang, membuat hati kita jernih, membuat hati kita bersih. Tidaklah disebut ahli zikir kalau masih ada sombong. Tidaklah disebut ahli zikir kalau masih ada ujub. Tidaklah disebut ahli zikir kalau masih ada hasad. Hasad itu apa, bapak-bapak? Marah menengok kawan dapat nikmat. Tengok jam Rolex kawan masih ada sakit hati lagi. Itu belum masuk zikirnya ya.
Nengok mobil kawan baru marah, nengok motor kawan baru kesal, nengok rumah kawan baru marah, apalagi nengok bini kawan baru. Itu lebih parah marahnya, lebih kesal lagi dia. Ini kalau masih ada perasaan-perasaan yang seperti itu, marah, benci, nggak suka menengok kawan dapat nikmat, tanda hatinya belum bersih, tanda hatinya belum jernih, apalagi dikenai pula hatinya oleh penyakit. Kata Nabi, aku khawatir di akhir zaman akan menimpa umatku penyakit wahan. Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang terlalu cinta dengan dunia dan takut dengan mati. Barangkali inilah puncaknya. Kalau masih ada dunia dalam hati kita, apalagi cinta yang berlebihan pada dunia ini, dan takut kita dengan mati, maka demi Allah belum ada zikir masuk dalam kalbunya. Mudah-mudahan bersama guru-guru kita malam ini, musyid-musyid kita, berzikir nanti kita bersama, bapak-bapakku, saudara-saudaraku, mudah-mudahan hati kita akan lunak, hati kita akan lembut, sehingga hati itu mudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ke depan hati menjadi bersih, hati menjadi jernih, dan mudah-mudahan kita mati membawa hati yang bersih itu pula. Sebagai penutup, apa kata Allah dalam Quran? Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, akan datang hari di mana harta tidak menolong, wala banun, anak-anak tidak berguna. Apa yang menolong kita? Apa yang akan berguna bagi kita? Illa man atallah biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak tercampur oleh kesyirikan apapun. Itulah yang dapat disampaikan malam hari ini. Maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Terakhir, karena jarang-jarang kesempatan ini, kami nak berbagi sedikit kisah, sedikit saja. Sudah disampaikan kemarin di musola dekat kantor camat bersama Abangda Erizal Burhalis dan juga ayah kami. Kami sampaikan ada satu kutipan ceramah Buya Hamka sudah lama di radio. Apa kata Buya Hamka? Betullah orang itu mati sesuai dengan tabiatnya. Kita itu akan mati sesuai dengan tabiat kita. Buya Hamka menyampaikan dalam salah satu sesi ceramah beliau di radio. Apa kata Buya Hamka? Dulu di Minangkabau ada orang mati, menjelang mati yang dia ucapkan apa? Hiu, hiu, hiu. Tahu bapak-bapak? Datanglah orang ke rumahnya. Ini bapak-bapak yang tersenyum mulai paham dia hiu. Nah, datang kawannya datang. Apa kata istrinya? Nah, tolonglah belikan ke pasar ikan hiu. Kan ada tuh hiu kecil-kecil, gak hiu yang besar. Tolong belikan ikan hiu. Mungkin bapakmu nak mau goreng hiu atau asam pade hiu. Sudah dibuatkan pak, asam pade hiu. Ini pak, katanya hiu, hiu. Gak juga berhenti, hiu, hiu. Udah ditalkin orang di telinga sebelah kanan, la ilaha illallah, tetap saja dia mengucap hiu, hiu, hiu. Anaknya sudah panik, istrinya sudah gelisah. Apa yang mau sama bapak ini lagi nih? Akhirnya terdengarlah oleh kawannya satu main di lapau di kedai. Akhirnya datang kawannya ke situ. Apa katanya? Katanya hiu-hiu dari tadi. Dikeluarkannya duitnya. Tolong beli kertas ke kedai. Dibeli kertas, baru dari buka kertas yang kuning-kuning buka. Dibuka, oh dibuka coki-coki. Hiu-hiu, buka. Begini tangannya kata dia. Mati. Na'udzubillah. Ada lagi kata Buya Hamka. Kalau saya cerita yang tadi kira-kira ada nangkap pak ya? Siapa itu? Hah? Karena hari-hari habis berjudi, hari-hari habis main kuah, hari-hari habis main coki-coki. Datang malaikat maut, matinya ternyata apa yang menjadi kebiasaannya. Yang kedua kata Buya Hamka,
Ada juga orang dulu di Minangkabau. Saya berani cerita Minang, takutnya kalau saya ceritakan daerah lain salah. Nah, kalau Minang kampung kita sendiri kan pede kita cerita. Tapi ini pelajaran untuk kita semua. Ada kata Buya Hamka di Minangkabau, orang dulu mau mati, apa yang diucapkannya? Pinte, pinte, pinte. Yang nganggu-nganggu itu langsung paham ya. Pinte. Istrinya, anaknya pun bingung macam tadi. Apalah kata bapak ni pinte-pinte? Pak, menyebutlah Pak, ucapkan la ilaha illallah. Sudah ditalkin berkali-kali. Enggak juga. Yang keluar dari mulutnya pinte, pinte, pinte. Akhirnya terdengar juga oleh kawannya. Datang kawannya ke situ. Apa katanya? Pinte katanya. Disebut-sebutnya pinte. Akhirnya kawannya mendekat. Apa kata kawannya? Napian lalai ala dan piti. Rupanya muncak sama berburu babi. Kalau berburu babi kan gitu Pak. Kalau ada ciliang, ada babi hutan lewat, maka yang satu ngomong piti, piti. Disuruh melepaskan. Itulah hari-hari habis dengan berburu babi. Akhirnya malaikat maut datang. Begitu juga cara tinggalnya. Apa harapan kita? Mudah-mudahan dengan rajin kita ke majelis zikir, dengan ikut kita toriko, mudah-mudahan saat malaikat mau datang kita mati bukan dalam tabiat yang buruk, kita mati sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah, "Makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Siapapun yang mengakhiri hidupnya, kata guru kita, kata Buya kita, sepakat antara zahir dan batinnya, lidahnya menyebut la ilaha illallah, hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Dengan cara seperti itu hendaknya kita mati. Siapa yang matinya seperti itu, dakhalal jannah, dijanjikan surga untuknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi, orang Minang Pak, banyak mengecek, banyak nansase, banyak bakato, banyak lumpuh. Disusun jari yang 10, ditundukkan kepala yang 1. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabil khusus kepada guru-guru kami, mursyid-mursyid kami, banyak salah, banyak silap kami dalam penyampaian. Mohon tunjuk ajarnya ke depan, bimbingannya kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Al-Fakir Abu Syahid Saniago, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.